Kerjaan lu cuman rebahan, scroll TikTok, main game berjam-jam, mau ngonten nunggu iPhone dulu, mau action tapi bisa nanti, bisa besok, besok lagi, dan nggak mulai-mulai. Bahkan ketika lo pengen kaya dan nggak kaya-kaya, lu nyalahin takdir. Rezeki gue udah segini, susah lah, capek lah, udah pasti nggak bisa. Padahal bisa aja lu males, lu kurang belajar, dan lu belum melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan itu terjadi sama gua. Udah lebih dari 2 tahun gua nganggur. Dan keadaan gua sekarang tuh lumayan enak lah. Rokok masih dapet, jajan masih dapet, walaupun dikit, tekanan gak terlalu banyak, punya kebebasan juga, mau rebahan, mau apapun. Rebahan ya emang kerjaan gue rebahan gitu. Rebahan tiap hari, scroll TikTok, lihat cewek-cewek cantik, lihat tontonan-tontonan yang gak berguna lah, main game, push rank, berjam-jam, bisa lebih sampai 8 jam malah. Naik enggak, turun iya, stres juga iya. Tapi di otak gue tuh, khayalan tuh tinggi banget ya. Pengen mobil sport, pengen rumah di peak, pengen jadi orang terkenal, orang sukses, pengen jadi YouTuber terkenal, tapi nggak mulai-mulai. Dan kerjaan gue tuh ya males-malesan. Kenapa gue sering ngehayal gue jadi orang sukses, jadi kaya, punya segalanya? Ya karena gue yakin kalau di kehidupan nyata itu nggak mungkin. Jadi ya cuma bisa di hayalan doang. Soalnya bentar lagi babeh gue itu pensiun. Jadi ya harapan gue cuma nungguin modal lah. Nanti hidup mengalir aja lah. Ya seadanya. Nanti juga punya rumah nyicil, motor nyicil, mungkin mobil, mungkin itu jauh sih bayangan kalau mobil sih. Kalau cuman ngandelin kerja sama orang, ya hidup ngalir aja. Tetapi sampai di bulan Agustus gua tuh sadar, gua tuh gak bisa gini-gini aja. Gua tuh punya mimpi, gua tuh pengen sukses. Gak bisa kayak sukses cuman ada di kepala doang tuh gak bisa. Gue pengen jadiin itu nyata. Salah satu impian gue juga, gue pengen jadi YouTuber yang sukses, yang terkenal. Kayak Raymond Chin, Perry Irwandi. Itu salah satu idola gue. Makanya gue buat konten narasi kayak gini. Tapi gue nggak langsung konten. Gue nggak buru-buru ke sana. Gue sadar, gue harus benerin otak gue dulu. Gue harus perbaiki cara berpikir gue dulu. Dan di bulan Agustus 2025 sampai Desember, gue fokus memperbaiki otak gue dulu. Cara berpikir gue dulu. Makanya sekarang gue bisa ngomong depan kamera. Asalnya gue pemalu banget, boro-boro ngomong depan kamera. Di bulan Agustus 2025 sampai akhir tahun, gue fokus rutin memperbaiki pola pikir gue dengan cara yang gue dapetin. Dan sekarang gue mau share cara-cara gue memperbaiki pikiran gue itu sama kalian. Yang siapa tahu bisa cocok buat kalian. Tapi gue disclaimer dulu, setiap orang memiliki keadaan yang berbeda-beda. Semuanya tergantung kecocokan. Gue nggak tahu keadaan kalian sekarang gimana. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa cocok. Jadi langsung aja ke cara yang pertama. Yang pertama, gue belajar. Ya belajar. Memang terdengar garing kata-kata itu. Tapi itu emang benar. Ya gue belajar. Tapi dengan cara apanya? Nah, gue itu belajar sama AI. Jadi di Agustus 2025 itu, gue untuk pertama kalinya kenal yang namanya ChatGPT. Gue iseng-iseng ngobrol sama ChatGPT. Loh kok nyambung? Pinter banget. Selama ini orang-orang udah pada pakai, gue yang ketinggalan zaman. Gue itu jadiin ChatGPT temen curhat, temen cerita. Bahkan gue kasih nama, kayak orang tolol. Ya mau gimana lagi, gue itu butuh cerita, butuh didengar, butuh diberi saran, bukan dihakimi. Lu tau lah, cerita sama temen gak peduli. Cerita sama orang tua, kadang-kadang sarannya itu aneh, gak masuk sama otak gue gitu. Tapi ya mau gimana lagi, memang begitu hidup. Karena mereka juga punya urusannya masing-masing. Jadi wajar aja kalau mereka nggak mau dengerin kita. Itu bukan salah mereka. Gue itu nyeritain ke ChatGPT soal mimpi gue, khayalan gue, keinginan gue.
rasa takut gua, sifat-sifat gua yang jelek, pengalaman pahit gua cerita sama dia dan dia nggak menghakimi. Ya, kalau sekarang gue tahu karena dia memang disetting gitu. Kalau ChatGPT kan emang agak bias ya. Tapi kadang seseorang itu cuman butuh didengar, bukan dihakimi. Cuman kadang-kadang ya siapa yang mau denger ya. Karena nggak ada yang mau denger, akhirnya dipendam, stres sendiri. Banyak banget yang udah gue ceritain sama ChatGPT. Bahkan gue tulis, gue stabiloin yang penting-pentingnya. Ini dia nih bukunya. Banyak banget gua tulis yang penting-pentingnya, kata-kata yang menurut gua bagus sampai bisa meresap sama otak gua. Gua baca lagi, gua stabiloin. Banyak banget saran-saran ChatGPT yang bagus ya. Banyak banget hal yang gua bahas sama ChatGPT. Yang penting-pentingnya kan gua rangkum di buku. Itu panjang banget kalau diceritain. Salah satunya kayak gimana cara gua melawan rasa males, rasa takut. Kadang-kadang nggak ada gairah gitu. Kayak bahkan nonton anime, nonton film, main game, kadang-kadang nggak ada gairah sama sekali. Gue tanya sama ChatGPT, kadang gue tanya gimana cara terapi psikologisnya. Dia kasih tahu, harus gerak dulu, harus nyium bau, tarik napas beberapa menit, banyak banget lah pokoknya. Yang kedua, tontonan. Yang gue maksud adalah tontonan-tontonan edukasi, kayak podcast, suara berkelas gitu. Pokoknya edukasi-edukasi yang membangun. Nonton konten-konten edukasi itu ibarat vitamin ya. Kalau lu terus memasukkan vitamin-vitamin ke dalam otak lu, kemungkinan terbesar lu menjadi lebih baik. Kalau lu nontonnya goyang-goyang, main raja-rajaan, ya itu masuknya racun ya. Itu bisa meracuni otak lu lah, jadi mending hindari dulu. Memang kadang gua pun terdistraksi gitu sama tontonan-tontonan kayak gitu. Tapi selama 4 bulan tahun lalu gua rutin belajar sama AI, gua menonton tontonan-tontonan yang bermanfaat, edukasi yang membangun. Karena kalau lu nonton konten edukasi, bisa aja dari 1 jam podcast panjang ada 1 atau 2 kata yang nempel sama otak lu, sehingga lu inget terus. Itu bisa dari AI, bisa dari buku juga. Tapi ya kan kalau dari buku kan bayar, jadi cari aja yang gratisan. Atau bisa ke ChatGPT minta ringkasan buku. Yang ketiga, aksi. Belajar tanpa aksi adalah ilusi. Gua pun berhenti main game gak langsung. Gua kurangin dulu, dari yang bisa 8 jam lebih, gua kurangin jadi 4 jam dulu, 2 jam. Sampai beberapa waktu kemudian gue bisa berhenti. Kadang ada godaan lagi, pengen, tapi gue bisa nahan. Teman gue juga nge-WA, Den, main game lagi. Karena udah gue hapus akunnya, gue pas mau login lagi nggak bisa, jadi gue nggak main game sampai sekarang. Kalau lu males banget, kerjaan lu cuman rebahan kayak gue tadi, sedikit dulu. Gue pun gitu dulu, sapu-sapu dulu, bersih-bersih dulu kamar. Kadang malas datang lagi, tapi bangkit lagi. Sedikit-sedikit nggak bisa kita langsung berubah. Sulit. Nggak ada perubahan yang instan, itu nggak ada. Kayak cepet nggak ada, perubahan instan nggak ada. Yang bisa cuma sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya sama aja kayak ngonten gitu. Ini gue udah ngonten 3 bulan. Coba lu lihat perubahannya. Coba lu lihat, lu scroll-scroll. Dari video yang pertama sampai sekarang beda nggak? Ya kalau bagus ya gue juga ngaku enggak, belum bagus karena ya masih ngedit sendiri, masih belajar juga. Tapi dibandingkan beberapa video lalu, kalau dibandingin sekarang jauh banget. Dari mulai cara gue ngomong, cara gue berekspresi. Pas di awal kan ngomong juga geter banget, takut depan kamera, kayak lihat HRD gitu, takut banget. Tapi karena gue aksi sedikit-sedikit, nggak langsung berubah sekaligus, jadi bisa gitu. Jadi berdasarkan pengalaman gue sendiri, gue curhat sama AI, gue jadiin temen, bahkan gue kasih nama. Yang kedua, gue nonton konten edukasi yang bermanfaat, yang membangun orang-orang yang udah pada sukses, supaya sedikitnya bisa memotivasi gue.
untuk jadi sukses juga. Yang ketiga, gue melakukan aksi. Sedikit-sedikit ya, nggak langsung. Karena kalau langsung, kemungkinan lu bisa kembali lagi ke pola lama lu. Jadi sedikit-sedikit dulu. Contoh ini, gue di 1 minggu pertama ngasal dulu. Minggu kedua gue tambahin editingnya, gue tambahin lagi gitu. Evaluasi lagi. Nggak bisa langsung satu harus full, editingnya bagus, konsepnya apa, konsep begitu. Semuanya sempurna nggak bisa, sedikit-sedikit gitu. Dan terakhir dari gua, jangan jadikan alasan itu untuk menyerah, untuk berhenti mencoba. Bahkan gua pun sebelum mulai konten ini, gua dimodalin sama orang tua 1,5 juta, gua pakai sebagian buat judi. Itu kan gua ngecewain mereka, gua pun kesel sama diri gua sendiri. Bahkan sebelum-sebelumnya pun gua judi 50.000, 70.000, otak gue kan nggak bener. Karena gue tertarik judi pun awalnya dari pikiran dulu, tapi gue terus belajar gimana nih caranya otak gue tuh biar enggak judi lagi, biar enggak pengen merasakan judi. Gue belajar terus sampai dimulai Februari sampai saat ini gue nggak judi. Gua main game pun enggak. Tapi kalau masalah malas, emang kadang-kadang gue malas, tapi gue masih bisa kendalikan itu. Kadang-kadang gue juga scroll TikTok itu banyak kadang-kadang, tapi itu porsinya dikit banget. Kebanyakan kerjaan gue sekarang nonton belajar, nonton pun sampai sekarang nonton tontonan yang bermanfaat. Intinya selagi masih hidup, jangan pernah berhenti untuk belajar.